Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita bertemu kembali pada saat ini dengan satu renungan untuk dapat kita menjalani hari ini. Tentu kita perlu dibekali satu renungan firman Tuhan. Yang saat ini kita akan masuk di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai 9. Namun yang saya baca adalah ayat 1 sampai 3. Dengan perikop di sana, doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Puji Tuhan. Dalam ungkapan doanya Daud tentang orang-orang yang suka menindas orang-orang saleh dan orang yang setia. Maka dari ayat ini, dari ayat 1 sampai 9, ada dua yang kita boleh perhatikan di sana. Dengan satu judul saya akan sampaikan, Tuhan selalu menolong orang yang setia. Jadi setia dan saleh itu tidak akan pernah boleh terlupakan di hadapan Tuhan. Karena itulah maka Daud ini berdoa kepada Tuhan agar Tuhan kiranya menolong. Maka saya ambil dalam dua poin di sini. Pertama, Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang setia dalam penindasan. Nah, kalau kita melihat di sana bahwa ada orang-orang yang berkata manis dalam ayat ini, itu yang diperhatikan oleh Daud. Dalam perkataannya, dalam bibirnya manis, tetapi hatinya adalah di sana dikatakan berbeda. Dengan kata lain di bibir, lain di hati. Nah, Daud melihat di sana sampai-sampai itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sehingga dikatakan di sana bahwa bibirnya manis tapi hatinya bercabang. Berarti ada di sana ketidaktulusan. Ada di sana kepura-puraan. Bertemu muka dengan muka kelihatan manis, tetapi hatinya lain. Nah, ini yang diperhatikan oleh Daud dalam kehidupannya melihat orang-orang lain. Itulah sebabnya dia memohon kepada Tuhan agar orang seperti ini Tuhan buatkan kesempatan untuk berubah, agar mereka seperti ini tidak menindas orang-orang setia dan orang saleh. Nah, kita melihat orang yang bersih hatinya itu apa kata Tuhan di dalam Mazmur pasal 24. Mazmur 24 ayat yang keempat dan 5 berkata begini tentang yang murni hatinya, yang bersih hatinya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, kemurnian hati itu perlu. Jadi tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Nah, itulah sebabnya maka Daud ini berkata dalam ungkapan hatinya dalam Mazmur pasal 12 ini, dan dia memohon kepada Tuhan agar orang saleh, orang yang setia ini tidak menjadi satu sasaran bagi orang manis bibir, tapi hatinya dikatakan di sana berbeda. Kalau di Mazmur katakan bersumpah palsu, penipu. Berbeda dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang disampaikan dengan hatinya. Nah, ini kita lihat di sini dalam Mazmur pasal 12 ini poin pertama. Dan kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua apa dikatakan di sana? Poin kedua kita melihat di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, yang kedua, bahwa Allah yang selalu berjanji menolong orang-orang setia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang kuat di dalam pengiran kepada Tuhan, menjaga kemurnian hatinya,
Allah tetap berjanji menepati janjinya untuk menolong. Nah, itu dikatakan ayat 7, janji Tuhan adalah janji murni. Manusia bisa berjanji tapi bisa melupakan. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, tidak pernah dia melupakan. Dia ingat apa yang dijanjikan. Contohnya, ketika Abraham mendapat janji dari Tuhan dalam Kejadian pasal 12. Dan dia akan diberkati walaupun pada saat itu memang perlu perjuangan. Dia harus keluar dari orang tuanya, dari saudaranya yang sudah dalam keadaan zona nyaman. Tapi Tuhan katakan keluar. Dan dia keluar dari sana, dia pergi ke tempat yang Tuhan belum tahu tujuan kemana. Tapi Tuhan berjanji pada Kejadian 12, aku akan memberkatimu, aku memberkati keturunanmu. Tetapi janji itu cukup lama dinantikan oleh Abraham. Tetapi dia tetap ingat janji Tuhan itu. Tetap dia pegang, sekalipun sampai sudah lanjut usianya pun, dia tetap tunggu janji itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Roma pasal yang keempat, dikatakan di sana ayat 18, 19, 20. Dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Allah berjanji pada waktu itu kepada Abraham. Tetapi sekalipun dikatakan Alkitab di sini, umurnya dikatakan di sana sudah kira-kira 100 tahun. Cukup lama baru dia pakai janji itu. Tapi yang jelas Allah tidak pernah melupakan janjinya. Begitupun bagi kita, asal kita setia, asal kita saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, Allah tidak pernah melupakan janjinya untuk memberikan kemurahan, untuk memberi belas kasihannya, untuk memberkati kehidupan kita. Pegang janji Tuhan dengan iman kita, jangan lemah. Itu kuncinya, jangan lemah. Iman Abraham tidak menjadi lemah, tidak menjadi bimbang. Karena dia terus percaya, itulah sebabnya dikatakan dia bapak orang percaya. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam firman-Nya, seperti apa dikatakan di 2 Petrus pasal 3 ayat 9, dikatakan di sana, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kerinduan Tuhan, bahwa Allah menginginkan supaya banyak orang berubah. Allah menginginkan supaya banyak orang bertobat. Dan itulah sehingga dikatakan sana Allah tidak lalai akan janjinya. Tetapi dia sabar, Tuhan sabar, dan ia menghendaki supaya jangan ada binasa. Itu kerinduan Allah. Di dalam firman Allah yang berkata di tempat lain, Allah tidak menghendaki umatnya mengalami murka. Dia rindu supaya umatnya selamat. Dan itulah sehingga dikatakan sana supaya orang berbalik. Dan janji Allah adalah supaya kehidupan kita mendapat hidup kekal di bumi ini, diberkati seperti Abraham. Masa hidupnya di bumi diberkati walaupun awalnya sulit. Tapi dia terus berjuang, dia terus beriman, dia terus berharap. Dan dia terus melihat janji itu. Dan akhirnya di masa tuanya pun dia tepati janji oleh Tuhan. Dan Allah tidak pernah berdustakan janjinya. Nah, janji apakah yang sedang kita nanti-nantikan di hari-hari terakhir ini? Janji apakah itu? Itu yang dikatakan di dari 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-25. Dikatakan di sana. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ini yang kita sedang nanti-nantikan Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup yang kekal. Sekalipun mungkin orang bisa menganggap sepertinya janji itu tinggal janji, tapi Tuhan sudah berjanji ketika dia naik ke surga, dia akan datang kali kedua menjemput orang yang berkenan kepadanya.
Sehingga dikatakan bahwa adakah iman di bumi ditemukan. Iman kita harus jaga hari. Iman kita harus boleh tetap kuat. Supaya pada kedatangan Yesus kedua kali, iman kita tidak goyah. Sebab dikatakan, adakah iman ditemukan di bumi. Jadi dalam penutupnya renungan pada saat hari ini. Dikatakan di sana, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Hidup yang kekal. Hidup kekal. Dunia ini satu kali kita akan tinggalkan. Dunia ini hanya tempat sementara. Tapi ada satu kehidupan yang kita nanti-nantikan. Itu hidup kekal. Bagi kita yang tetap imannya kuat, kokoh. Yang terus berharap sama Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Roma juga dikatakan bahwa orang benar hidup dengan iman. Dan janji Allah tidak pernah berubah. Sekalipun orang bisa berubah, tapi Allah Yesus tidak pernah berubah. Peganglah janji Tuhan bahwa hidup kekal Dia akan sediakan bagi kita yang setia. Jadilah hidup yang setia. Jadilah hidup yang saleh kepada Tuhan. Sekalipun ada penindasan, sekalipun ada masalah, sekalipun banyak orang bermanis bibir atau dengan perkataan manis, tapi hatinya bercabang. Tapi peganglah hati murni. Kepada itulah Tuhan berikan berkatnya. Diberkatilah kita hari ini, ditolong, dilindungi. Kemanapun, apapun kita kerjakan, dibuatkan Tuhan berhasil. Ingatlah, Allah tidak pernah berdusta akan janjinya. Dia berjanji memberkati kita, seperti Dia berjanji kepada Abraham, bahwa kita juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari, memberkati, memberi semangat, kekuatan, sehat, dan Tuhan melindungi kita. Haleluya.